Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagi mahasiswa saya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait pelaksanaan ujian akhir semester dalam mata kuliah penulisan features. UAS kali ini, saya meminta Anda untuk membuat satu tulisan features yang bertema COVID-19. Hal ini didasari pada fenomena masyarakat 1 tahun terakhir yang dilanda wabah COVID-19. Mahasiswa saya minta mewawancarai minimal 1 narasumber yang pernah bersinggungan dengan COVID-19. Misalnya, tenaga kesehatan yang selama ini menangani pasien COVID-19, bisa perawat, bisa bidan, atau bisa dokter. Misalnya kisah perawat yang menangani pasien COVID di rumah sakit. Silahkan digali informasi bagaimana perawat tersebut dapat menangani COVID, apakah ketentuan dari rumah sakit harus atau mewajibkan setiap perawat untuk menangani pasien COVID, atau telah ditunjuk dengan SK tertentu sehingga yang bersangkutan harus mengurusi pasien COVID. Lalu digali juga informasi aktivitas keseharian saat menangani pasien, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, atau bahkan tidak tidur sama sekali. Dapat digali juga sisi kehidupan keluarganya setelah perawat tersebut menangani pasien COVID, termasuk kehidupan bermasyarakatnya. Itu yang pertama, tenaga kesehatan. Yang kedua, bisa menggunakan narasumber penyintas COVID atau orang-orang yang pernah positif COVID-19. Bagaimana dia menjalani hari-harinya selama divonis COVID. Apakah melakukan karantina mandiri, atau diisolasi di sebuah ruangan di rumah sakit, atau dimasukkan rumah karantina yang disediakan oleh pemerintah setempat. Berapa hari dia dikarantina dan bagaimana perlakuannya, silahkan digali. Kemudian yang ketiga, bisa mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap COVID tersebut, yakni Satgas Penanggulangan COVID di seluruh tingkatan. Misalnya secara nasional jika narasumbernya memungkinkan, daerah, provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga RT. Apa yang sudah mereka lakukan untuk menangani COVID tersebut? Apakah keluarganya juga dapat bebas dari COVID karena dia adalah Satgas? Atau bahkan keluarganya sendiri terkena COVID karena tidak menjaga protokol kesehatan? Kemudian yang keempat, narasumber yang dapat diambil adalah keluarga atau saudara yang mengurusi pasien COVID. Kita melihat bahwa penderita COVID ini tidak hanya meninggalkan cerita pada dirinya sendiri, melainkan sanak famili dan keluarga di sekitarnya. Bagaimana berjibaku untuk membantu pemulihan pasien COVID. Selain itu, mereka juga berjibaku untuk mengentaskan stigma buruk yang ada di tengah masyarakat terkait keluarga penyintas COVID. Mahasiswa saya minta untuk melakukan wawancara secara mendalam kepada salah satu dari 4 golongan narasumber tersebut. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, proses peliputan diawali dengan perencanaan peliputan, kemudian menghubungi narasumber, kemudian melakukan wawancara, kemudian menuliskan hasil peliputan. Saya yakin setelah UTS kemarin tidak ada mahasiswa yang melakukan wawancara fiktif lagi dengan narasumber siluman yang tidak diketahui siapa dia tapi asal diwawancara. Yang perlu diperhatikan, lakukan wawancara secara mendalam, jangan lupa direkam, kemudian ambil gambar atau foto dari narasumber tersebut. Setelah itu ditulis secara baik minimal 2000 karakter. Saya ulangi, ditulis secara baik minimal 2000 karakter. Pengumpulan tugas UAS ini
maksimal dilakukan pada 9 Juli 2021 pukul 23.59 menit. Semoga tugas ini selain menjadi tugas, dapat menjadi sebuah inspirasi, dapat menjadi sebuah pengalaman, dapat bermanfaat selama proses perkuliahan dan berguna setelah nanti lulus di kampus ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.